Apakah Bapak Ibu percaya bahwa semua buah itu selalu baik untuk ginjal? Hati-hati, jangan langsung percaya mitos itu. Banyak yang berpikir semakin banyak makan buah, semakin sehat. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Setiap minggu saya masih menemui para lansia yang harus menjalani cuci darah hanya karena salah memilih buah sehari-hari. Mereka yakin sudah hidup sehat, padahal tanpa sadar justru membuat ginjalnya semakin lemah. Sungguh menyedihkan melihat mereka datang dengan wajah pucat dan tangan penuh jarum infus, lalu berkata, "Padahal saya cuma rajin makan buah, Dok." Perkenalkan, saya Dr. Ayundia, dokter yang telah lebih dari 20 tahun mendampingi para lansia menjaga kesehatan ginjal. Hari ini, saya ingin berbagi pengalaman nyata dari ribuan pasien yang sudah saya tangani. Dalam video ini, saya akan ungkap 3 buah lokal yang sangat bersahabat dengan ginjal dan 3 buah lain yang diam-diam bisa mempercepat kerusakan ginjal. Di akhir video nanti, saya juga akan berikan satu rahasia penting yang selalu saya ajarkan kepada pasien saya. Rahasia sederhana yang bisa menjaga ginjal Bapak Ibu tetap kuat sampai usia panjang. Kalau Bapak Ibu berusia di atas 65 tahun, sering merasa cepat lelah, tekanan darah tidak stabil, atau punya riwayat diabetes dan darah tinggi, tolong dengarkan baik-baik. Karena keputusan kecil hari ini, sekecil memilih buah yang salah, bisa menentukan masa depan kesehatan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan tetap bugar menikmati waktu bersama keluarga, atau justru harus bolak-balik rumah sakit setiap minggu dengan mesin cuci darah di sisi tempat tidur? Jangan biarkan hal itu terjadi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe di kanal Kesehatan Lansia sekarang juga. Karena setiap minggu, saya selalu membagikan panduan kesehatan alami untuk Bapak dan Ibu yang ingin hidup lebih sehat tanpa bergantung obat. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, tulis angka 10 di kolom komentar. Dan kalau punya pertanyaan khusus tentang ginjal, tulis angka 1 diikuti pertanyaannya, nanti akan saya baca dan jawab langsung. Mari kita bangun komunitas lansia yang kuat, sehat, dan saling mendukung. Ingat, belum terlambat untuk mulai menjaga ginjal. Tubuh kita masih mau pulih, asal kita tahu caranya. Nah, mari kita mulai. Tahukah Bapak Ibu bahwa jambu air, buah yang sering tumbuh begitu saja di halaman rumah, sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa untuk membantu ginjal bekerja lebih ringan? Jambu air mengandung banyak vitamin C, air segar, dan rendah kalori. Kalau dikonsumsi teratur, buah ini bisa membantu melancarkan buang air kecil, menyapu sisa garam di dalam tubuh, dan mencegah terbentuknya batu ginjal. Murah, mudah ditemukan, tapi efeknya luar biasa. Coba bayangkan tubuh kita seperti sebuah rumah besar. Nah, ginjal adalah filter air di rumah itu. Kalau filternya tersumbat, seluruh sistem jadi bermasalah. Air dari jambu air membantu filter itu tetap bersih, sehingga ginjal bisa bekerja tanpa beban berlebih. Saya teringat seorang pasien saya bernama Ibu Sulastri, 61 tahun, dari Depok. Beliau datang dengan keluhan kencing tidak lancar dan pinggang terasa berat. Setelah saya sarankan rutin makan jambu air setiap hari, dalam waktu 2 bulan saja keluhannya berkurang drastis. Hasil pemeriksaan urin pun menunjukkan perbaikan. Beliau tersenyum sambil berkata, "Dok, ternyata yang saya butuhkan bukan obat mahal, tapi buah dari kebun tetangga." Bapak Ibu juga bisa melakukannya dengan mudah. Ambil 1 atau 2 buah jambu air matang, makan setelah makan siang. Jangan ditambah garam, cabai, atau bumbu manis ya, karena itu justru bisa mengganggu fungsi ginjal. Nikmati rasa segarnya apa adanya. Dengan begitu, manfaatnya untuk ginjal tetap murni dan maksimal. Apakah Bapak Ibu bisa mulai besok pagi? Mudah bukan? Jangan tunggu sampai ginjal memberi sinyal bahaya seperti bengkak di kaki, mual, atau lemas terus-menerus. Mulailah dari pilihan kecil. Pilih buah yang benar. Ingat kalimat ini, jambu air segar lebih baik daripada obat mahal. Kalau Bapak Ibu masih menonton sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar supaya saya tahu siapa yang serius menjaga ginjalnya mulai hari ini. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar pepatah,
Satu apel sehari menjauhkan dokter? Ternyata itu bukan hanya kata-kata manis di kalender dapur. Ada alasan ilmiah di baliknya. Apel mengandung serat larut air yang disebut pektin, yang bekerja seperti sapu halus di dalam tubuh. Ia menyerap zat-zat berbahaya dari darah, sehingga beban ginjal jadi lebih ringan. Selain itu, apel juga mengandung kalium dalam jumlah sedang, tidak terlalu tinggi. Cukup untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Inilah sebabnya apel jadi pilihan aman bagi para lansia yang ingin ginjalnya tetap kuat tanpa obat-obatan. Saya masih ingat pasien saya, bernama Pak Rendra, 68 tahun, dari Surabaya. Beliau dulu sering mengeluh pusing karena tekanan darahnya naik turun. Setelah saya sarankan makan 1 buah apel setiap hari, selama beberapa bulan hasilnya luar biasa. Tekanan darahnya membaik, wajahnya lebih segar, dan hasil laboratorium menunjukkan fungsi ginjalnya meningkat. Beliau tersenyum sambil berkata, "Dok, ternyata apotek terbaik itu ya di pasar tradisional." Cara terbaik menikmatinya sederhana saja Bapak Ibu. Pilih apel ukuran sedang. Makan 1 buah setiap hari, lebih baik dengan kulitnya, karena disitulah banyak nutrisi penting tersembunyi. Waktu terbaik untuk menikmatinya adalah antara sarapan dan makan siang atau sore hari ketika perut tidak terlalu kenyang. Dengan begitu, serat dan vitaminnya bisa diserap dengan optimal. Dan jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang memiliki riwayat diabetes, karena apel memiliki indeks glikemik rendah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah asal tidak berlebihan. Ingat satu hal penting, apel alami lebih menyehatkan daripada jus apel dalam kemasan. Kalimat yang perlu diingat hari ini, 1 apel sehari, ginjal lebih kuat. Kalau Bapak Ibu setuju dengan itu, tulis angka 2 di kolom komentar ya. Saya ingin tahu siapa saja yang mulai rutin makan apel mulai besok. Sekarang, mari kita lanjutkan ke buah berikutnya. Buah yang tidak kalah luar biasa untuk membantu ginjal bekerja ringan, yaitu pepaya. Pernahkah Bapak Ibu merasa perut sering kembung, susah buang air besar, atau mual tanpa sebab? Masalah pencernaan seperti ini sering membuat racun menumpuk dalam tubuh dan akhirnya menambah beban kerja ginjal. Nah, disinilah pepaya datang sebagai penolong. Buah ini kaya vitamin C, serat alami, dan memiliki enzim papain yang sangat unik. Enzim ini membantu memecah protein berlebih, sehingga ginjal tidak perlu bekerja terlalu keras membuang limbahnya. Saya ingat seorang pasien saya, Ibu Karsinah, 63 tahun, dari Sleman. Beliau dulu sering mengeluh lambung terasa tidak nyaman, pencernaan lambat, dan daya tahan tubuh menurun. Setelah saya sarankan makan pepaya matang setiap hari, selama 6 bulan, tubuhnya jadi lebih ringan, pencernaan lancar, dan hasil tes ginjalnya menunjukkan perbaikan nyata. Beliau tersenyum sambil berkata, "Dok, ternyata obat saya ada di meja makan, bukan lemari obat." Untuk mendapatkan manfaat maksimal, potong pepaya secukupnya, kira-kira sebesar kepalan tangan. Makan di pagi hari, sekitar setengah jam sebelum sarapan. Mengapa harus pagi? Karena saat perut masih kosong, enzim papain bekerja paling optimal. Ia membantu sistem pencernaan membersihkan sisa makanan yang belum terurai dengan baik, sehingga ginjal bisa beristirahat lebih tenang. Dan bagi Bapak Ibu yang punya riwayat batu ginjal, pepaya juga bisa membantu, karena mengandung asam sitrat, zat alami yang membantu mencegah terbentuknya batu. Pepaya juga kaya air, sehingga membantu tubuh melakukan detoks alami. Jadi, jangan remehkan buah yang tumbuh di pekarangan ini. Ia sederhana, murah, tapi sangat berharga. Kalimat yang perlu diingat hari ini, pepaya tiap hari, pencernaan lancar, ginjal aman. Kalau Bapak Ibu setuju dengan manfaat pepaya, tulis angka 3 di kolom komentar ya. Saya ingin tahu siapa yang akan mulai menjadikan pepaya sebagai sarapan sehat besok pagi. Siapa yang tidak suka dengan anggur? Buahnya kecil, manis, segar, dan sering dianggap lambang kemewahan. Tapi, tahukah Bapak Ibu, di balik manisnya anggur, ada bahaya tersembunyi yang diam-diam bisa merusak ginjal. Terutama bagi mereka yang sudah memiliki diabetes atau fungsi ginjal menurun.
Masalahnya ada pada kandungan gula yang sangat tinggi, terutama fruktosa. Satu mangkuk kecil anggur bisa setara dengan segelas penuh minuman manis. Kalau dikonsumsi berlebihan, gula darah bisa melonjak dan ginjal terpaksa bekerja lebih keras menyaring racun dari tubuh. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak pembuluh darah halus di ginjal, menyebabkan nefropati diabetik, salah satu penyebab gagal ginjal yang paling sering saya temui di klinik. Saya masih ingat dengan pasien saya, Pak Darto, 65 tahun dari Medan. Beliau seorang pedagang buah yang sangat menyukai anggur. Setiap hari bisa menghabiskan hampir 1 kilogram. Saat pertama kali datang periksa, kadar gula darahnya tinggi. Fungsi ginjalnya pun mulai menurun. Ketika saya sampaikan bahwa salah satu penyebabnya adalah anggur, beliau terdiam lama, lalu berkata pelan, "Jadi buah yang saya jual sendiri ternyata bisa bikin saya sakit ya, Dok." Setelah ia mengurangi konsumsi anggur secara drastis, perlahan kondisinya membaik. Pelajarannya sederhana, sesuatu yang terlihat sehat belum tentu aman bagi ginjal. Jadi kalau Bapak Ibu suka anggur, masih boleh, asal tahu batasnya. Cukup 10 butir per hari, dan sebaiknya dimakan setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Bagi penderita diabetes atau ginjal lemah, sebaiknya hindari dulu. Ingat kalimat ini baik-baik. Anggur manis, tapi bisa jadi racun bagi ginjal. Kalau Bapak Ibu setuju, tulis angka 4 di kolom komentar supaya saya tahu siapa yang mulai berani menahan diri hari ini. Sekarang kita bahas buah yang satu ini. Tampilannya menggoda, rasanya manis, murah meriah, tapi diam-diam juga bisa menjadi bom waktu bagi ginjal, yaitu rambutan. Ketika musim rambutan tiba, banyak yang tidak bisa menahan diri. Namun rambutan kaya akan fruktosa, gula alami yang jika berlebihan bisa meningkatkan asam urat dalam tubuh. Asam urat tinggi akan membentuk kristal kecil, yang lama-kelamaan bisa menumpuk dan menjadi batu ginjal. Selain itu, kandungan gulanya yang tinggi juga dapat membuat gula darah naik cepat, membebani ginjal seperti jalan tol yang penuh kendaraan macet. Saya masih ingat dengan pasien saya, Ibu Hartinah, 67 tahun dari Cianjur. Setiap musim rambutan tiba, beliau bisa makan sampai 1 kilo sehari. Awalnya merasa sehat-sehat saja, namun beberapa bulan kemudian, pinggangnya terasa nyeri hebat, dan hasil pemeriksaan menunjukkan batu ginjal serta kadar asam urat tinggi. Setelah beliau membatasi konsumsi rambutan, kondisinya mulai membaik. Sejak itu, setiap kali musim rambutan datang, beliau hanya makan 5-6 buah saja dan tidak pernah lagi saat perut kosong. Kalimat yang perlu diingat hari ini, rambutan enak tapi jangan berlebihan. Kalau Bapak Ibu sepakat, tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang mulai membatasi rambutan mulai sekarang. Sekarang mari kita bahas buah yang sangat populer dan sering dianggap selalu aman. Padahal bagi ginjal lemah bisa menjadi ancaman diam-diam, yaitu pisang. Pisang dikenal sebagai buah yang menenangkan dan mudah dicerna. Namun satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium. Kalium ini penting bagi tubuh. Tapi kalau ginjal sudah tidak bekerja optimal, zat itu bisa menumpuk di darah seperti aliran listrik yang berlebih. Akibatnya bahaya. Jantung bisa berdetak tidak teratur, otot terasa lemah, bahkan nafas bisa sesak. Saya teringat dengan pasien saya, Pak Sanusi, 70 tahun dari Pekalongan. Beliau menderita penyakit ginjal kronis stadium 3. Tapi karena sering mendengar pisang bagus untuk jantung, beliau makan 2 buah setiap hari. Saat kontrol, kadar kaliumnya melonjak tinggi, nyaris menyebabkan gangguan irama jantung. Syukurlah cepat tertangani, dan sejak saat itu beliau berjanji untuk lebih hati-hati dalam memilih buah. Bagi Bapak Ibu yang ginjalnya masih sehat, pisang tetap boleh dikonsumsi. Cukup 1 buah sehari. Pilih pisang matang alami, makan sebagai camilan pagi atau sore. Tapi bagi yang sudah ada gangguan ginjal, sebaiknya batasi atau konsultasikan dulu ke dokter. Kalau tetap ingin makan, pilih pisang yang belum terlalu matang, karena kadar kaliumnya sedikit lebih rendah. Pesan penting yang harus diingat, pisang sehat, tapi hati-hati kalau ginjal lemah. Kalau Bapak Ibu setuju, tulis angka 6 di kolom komentar, supaya saya tahu siapa yang mulai lebih bijak dalam memilih buah hari ini.
Sekarang mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Ada 3 buah sahabat ginjal. Pertama, jambu air yang membantu melancarkan kencing. Yang kedua, apel yang menstabilkan tekanan darah. Dan yang ketiga, pepaya yang menjaga pencernaan agar racun tidak menumpuk. Dan ada 3 buah yang perlu diwaspadai. Pertama, anggur yang tinggi gula. Yang kedua, rambutan yang bisa memicu asam urat dan batu ginjal. Serta yang ketiga, pisang yang beresiko menaikkan kalium darah bagi ginjal lemah. Namun, bukan hanya buah yang perlu diperhatikan. Ada satu rahasia penting yang selalu saya tekankan kepada pasien-pasien saya. Kendalikan air dan garam setiap hari. Air jangan terlalu sedikit, jangan juga berlebihan. Minumlah sesuai jumlah urin kemarin ditambah setengah liter saja. Dengan cara ini, ginjal tidak akan kewalahan. Dan ingat, garam maksimal hanya 1 sendok teh per hari. Hindari makanan olahan yang penuh garam tersembunyi. Gunakan bawang putih, jeruk nipis, atau rempah untuk memberi rasa alami. Mengapa ini penting? Karena ginjal adalah filter kehidupan kita. Kalau filter itu rusak, tubuh cepat lelah, wajah bengkak, dan akhirnya hidup tergantung pada mesin cuci darah. Jangan tunggu sampai terlambat. Mulailah dari kebiasaan kecil. Pilih buah yang tepat, batasi yang berbahaya, atur air dan garam dengan bijak. Bayangkan esok pagi Bapak Ibu bangun dengan tubuh ringan. Tidak ada lagi pegal, tidak ada sesak, dan penuh semangat untuk beraktivitas. Beranilah berkata dalam hati, saya mulai hari ini, karena tubuh Bapak Ibu masih mau pulih, kalau Bapak Ibu mau peduli. Kalau video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga dan teman-teman yang Bapak Ibu cintai. Tulis di kolom komentar pengalaman atau pertanyaan seputar ginjal. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi di kanal Kesehatan Lansia, supaya setiap kali saya hadir dengan tips kesehatan baru, Bapak Ibu langsung mendapatkan kabarnya. Semoga Allah memberkahi langkah Bapak Ibu semua, diberi kesehatan yang panjang, dan dijauhkan dari penyakit berat. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Dr. Ayundia.